Baik, selamat hari Minggu, salam Hyper Grace bagi saya dan saudara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan topik perbincangan kita dengan judul atau topik ada yang tahu? Itu topik Era apa? Bu? apa di era Oke. di era no AIDS no dates. Hidup di era no days atau No days. hidup di, bisa disebutkan saat ini, bisa disebutkan zaman ini atau zaman sekarang. Nah, sebelum mulai, era ini mengkarakteristikkan sesuatu atau membedakan seperti era lama, era baru, atau era kuno, era modern. Bisa juga disebut zaman. Era. Bacaan kita saya ambil dari Satu Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Baik, sebelum kita memulai membacakan ayat yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira ada yang merasa beda yang era sekarang dengan era yang kemarin-kemarin? Ada? Tentu banyak perubahannya yang kita alami sejak era zaman dulu sampai era sekarang, atau Orde Lama dengan Orde Baru. Era sekarang ini lumayan membingungkan, multi membingungkan. Yang terjadi di luar sana yang tidak kelihatan oleh mata kita sendiri, seperti contoh di Amerika Serikat. Ada yang tahu kalau orang di sini lagi heboh dengan pemilihan-pemilihan dan segala macam pemilihan presiden, gubernur, wali kota. Kalau di Amerika ada yang tahu orang PR lagi kebingungan dengan apa? Gender. Yang Instagramer di sini mungkin Kenso sempat buka. Di Amerika itu bingung dia ngomong apa gender. Boleh tahu? Enggak ya? Oke, tadi sudah saya sebut ya. David tahu. Cuman David nggak bisa diajak bercerita sekarang. Dan David sekarang ada di sana, mungkin David tahu. Jadi di Amerika itu bisa saudara-saudara searching di Google atau di YouTube bisa. Jadi di Amerika itu gender sekarang ada 18. Kurang lebih. Kalau orang ada male, ada female, kalau orang ada she, ada it, ada segala macam yang nggak tahu apa yang orang cuma. Jadi orang sesuka hati orang menyebut I pronounce as a cat. Jadi orang tahu dia ya cat. Suka-suka orang merubah orang pe gender, orang pe identitas. Intinya orang kehilangan identitas. Ini sangat-sangat disayangkan kalau orang sebagai anak Kristus yang so dimeteraikan dengan darahnya, kok terjadi hal seperti ini di eranya orang, ini betul-betul fatal karena kehilangan identitas. Baik, kita kembali ke bacaan kita di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus. Boleh kelihatan yang di belakang? Baik, ya? Oh ya, yang bawah, yang baca di cellphone masing-masing, bisa kita mulai bersama-sama. 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
karena itu kuasa kuasailah dirimu dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain Dengan tidak bersungut-sungut. 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai tulus yang baik dari kasih karunia. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah yang berbicara sebagai menggunakan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan dalam segala supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan ikut orang yang di sebelah, orang cari tanpa ribut, tanpa kerumun, bahkan di tengah jalan pun orang berdoa. Itu bukan benar. Itu bukan lagi hal yang aneh bagi orang masyarakat Indonesia yang di area sana. Kalau di sini Alkitab suruh kuasai diri dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Bukan orang cari tempat yang rame untuk berdoa di sana. Itu ada banyak, iya ada banyak klip, banyak video, banyak foto yang menunjukkan itu bukan hal yang tabu sekarang. Tetapi terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, seperti yang kita jalani di dalam komunitas kita kafe ini. Kita mengasihi satu sama yang lain. Itu masuk di simbolnya kita orang Manado atau orang Minahasa, Sito Tumoko. Ya, memanusiakan manusia. Dia bahasa Sangir. Iya kan? Bahasa Sangir. Sumpah. Selama di Minahasa. Jadi saudara-saudara kita diajarkan untuk mengasihi satu sama yang lain, karena di zaman sekarang itu orang-orang mementingkan kehidupannya sendiri, mementingkan diri sendiri. Orang lebih memfokuskan tingkat egois lebih tinggi. Bahkan ada yang tahu bahwa ini egois, tapi ya sudahlah, hidup di zaman ini lebih baik egois, sama-sama egois supaya nyenang rugi. Tapi Alkitab tidak mengajarkan demikian kepada kita yang tiap hari belajar. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti orang bikin dosa terus kasih supaya tertutup dosa, bukan ya. Berikanlah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sampai di sini kalau ada orang mau menumpang, kita orang nebeng sampai, bikin habis minyak, tapi perminyak kaki dah, tapi kenapa bisa? Jangan pakai helm lagi segala macam. Tapi baiklah kita tidak bersungut-sungut membantu sesama kita, karena sekali lagi di era sekarang egois itu lebih tinggi. Nah, di era sekarang ini karena perkembangan zaman, semua informasi sangat cepat diakses. Jadi orang-orang malas keluar, orang-orang tidak lagi tidak seperti dulu cari informasi itu harus ke sana, cari apakah betul ini sumbernya dari mana, begini-begini. Kalau sekarang kan tinggal buka dari HP dulu. Nah, cepat sekali untuk mengkonfirmasi segala sesuatu cuma berdasarkan informasi yang tidak tahu itu sumber dari mana. Jadi kita kalau yang sekarang kan kita belajar Alkitab, kita tahu sumber dari mana, kita belajarnya dari siapa,
apa yang kita pelajari, kita bersama-sama mempelajarinya di komunitas kita ini. Kalau mengikuti era yang sekarang, memang betul sih membingungkan, bahkan kita sendiri bingung mau mulai dari mana. Oke, kita pindah ayat dulu. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 13. Petrus 1 ayat 13. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu. Lanjut ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh, sama seperti Dia yang kudus dan dalam kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai di situ. Ini waspadalah dan siapkanlah akal budimu. Tentu sekarang kita tahu semua yang terjadi di luar sana tentang di seberang Balawi, atau yang sempat kita bahas kemarin 2 minggu kemarin ya, Pastor Mansai, yang mereka memperalat agama, berkedok agama, dan membodohi orang-orang. Bodohnya orang-orang yang ini percaya. Ini kan tidak masuk di akal. Nah, iman kita, iman Kristus itu logik. Alkitab dengan Kristus itu masuk ke logika. Kita kalau mau bilang di luar sana, di dalam kita juga ada, di dalam kekristenan juga ada pembunuhan yang kita juga percaya, dari pendeta-pendeta yang menghobat. Ini cuma oknum ya, tidak semua pendeta yang memberitakan bukan Injil tapi memberitakan tentang kesenangan dunia atau ketentraman dunia, yang tidak memberitahu bahwa dunia ini memang sukar. Bahkan kalau mengajarkan kebenaran mereka terasa berat, karena kalau kebenaran memang gampang diterima secara lugas. Kebenaran itu mudah didengar tapi tidak mudah dilakukan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kita sebagai anak-anak Kristus hidup taat, karena semua yang kita hidupi so diajarkan di Alkitab. Jangan turuti hawa nafsu. Banyak kita beriming-iming jadi rupa ke gereja, kita ada masalah ke gereja supaya lupa dengan masalah. Ya, jadi ada pembicara yang, hai kamu yang bermasalah, hai kamu yang berbeban berat, datang di muka, tolong berdoa bersama-sama. Itu hanya sugesti. Di sini siapa yang bermasalah? Semua bermasalah. Ini bermasalah. Ada masalah. Siapa lagi ada masalah? Coba kita longgarkan sedikit. Yang merasa ada masalah, angkat tangan. Yang merasa ada masalah. Banyak. Kenapa?
Nggak apa-apa, cuma tanya DP masalah. Ada masalah atau tidak? Bukan DP masalah apa. Sir, nggak ada masalah. Bu Rini ada masalah? Oke. Ini yang di gereja. Nah, Menghadapi. iya. Orang nggak ada masalah. Dunia yang bermasalah. Jadi kita menghadapi masalah, bukan ada masalah. Kita tidak ada masalah. Jadi di gereja-gereja itu jebakan Batman. Yang ada masalah maju di muka. Ya, kita menghadapi masalah. Jadi sebab itu persiapkanlah kamu di budimu tadi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi bagaimana kita hidup kudus di zaman sekarang ini, yang banyak orang cuma mementingkan diri sendiri, bahkan rela mengakhiri hidup seseorang atau hidup diri sendiri. Ada yang dengar berita kemarin pagi di Jembatan Layang Ring Road? Iya. Ingat tadi malam. Baru dengar tadi malam. Kemarin pagi kita langsung dengar, soalnya teman pas di sana sementara tes motor, dan dia langsung bawa video di grup, guys, ada orang dah loncat dari jembatan layang. Cuma orang nggak cari tahu DP penyebab apa, orang nggak sampai di sana. Yang pasti dia seorang pegawai negeri sipil. Apakah masalah ekonomi? Kemungkinan kecil. Jadi masa sekarang orang untuk memutuskan segala sesuatu sangat-sangat gampang. Terjadi perceraian di kalangan artis. Mau bilang orang kurang apa? Cantiknya enggak, gantengnya enggak, doi enggak mungkin. Jadi sekarang itu kayak terlalu lembek, terlalu apa ya, sedikit-sedikit mental health, sedikit-sedikit, mental tergoyang. Tidak menyamar apa ya, tidak seperti ya ya tidak seperti orang-orang pada semula yang keras tengkuk. Beda cerita lagi. Kalau zaman sekarang memang lumayan lombok, orang Manado bilang. Nah, orang-orang yang gampang memutuskan segala sesuatu, yang tadi yang kehilangan jati dirinya ini, tidak melayani Kristus. Dorang enggak mengenal Kristus, bukan melayani, sorry. Karena kalau mereka mengenal Kristus, tentu mereka belajar tentang kebenaran. Bagaimana harus menjadi orang sabar, bagaimana menghadapi masalah. Tentu ada jalan keluar. Semua ada. Di saat ada masalah, pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin orang dikasih masalah yang nggak ada jalan keluar. Kemarin juga kita sempat ada masalah mengenai motor, tapi puji Tuhan sekarang sudah ada jalan keluar. Ya meskipun nggak tahu ini mau bagaimana, tapi sudahlah, semua sudah lewat, kita sudah dapat jalan keluar. Karena kalau mau pikir pun kita bisa lewat hukum, itu nggak ada hitam di atas putih atau apapun. Dia cuma begitu dia ambil motor, dia langsung gadai, nggak info ke kita. Dan ada bantuan Komandan TND PP keponakan itu Coach Oklan yang kebetulan hari-hari datang turun diving dengan kita. Dia bilang, kita sudah bilang TND, super ngopi ambil itu motor dan dirimu tidak keluar sepeser pun. Tapi dia akan masuk penjara karena melakukan transaksi ilegal dengan orang lain. Dan dia sudah masuk penjara nih, dia yang ganti tuh dulu yang dia ada itu dampi tanpa penggalian motor. Tapi kita tidak ambil langkah itu karena dia masih ipar, dan itu film PKK meskipun berdua semua aku ambil, semua aku kata segala macam, semua aku blokir sekarang. Tapi Ivan cari jalan keluar, jadi tidak apa-apa merugi. Ivan bilang sudah selesai kak, kita ini dulu, nanti kak terserah bagaimana, ganti Pak Ivan. Orang tetap begini, orang tetap bersaudara, bukan kak tetap kita pilih ipar, tapi untuk yang hal ini, sorry, kita sudah bisa lagi. Karena ini mau terjadi lagi. Karena kita yakin janda segampang itu dia mau
lupakan DP masalah itu. Dan betul, ternyata selain Pak kita, dia pinjam lagi Pak Tian, Pak Feren P, saudara yang satunya, dan pinjam nambah. Jadi sekarang Tian P motor yang dealer Sota yang dia mau pakai kerja batagi hari-hari. Dorang so beli motor, dorang gade lagi, so tahu kemana tuh doi. Dan pokoknya DP masalah ini so bergelimpangan. Cari-cari DP penyebab ternyata dapat di judi online. Dia ibu so beranak 2. Jadi ini efek dari zaman sekarang digital. Jadi sebab iklan di mana-mana menerapkan bahwa ini cepat mudah Pak untung begini, cepat dapat doi, dan orang ikuti. Termakan yang pancingan-pancingan duniawi ini. Kembali lagi doi suka kaya, rumah so ada, suami kerja bagus, akhirnya sekarang mau marah, suami berangkat, dia mau sendiri di sini. Pendika tadi pagi Kak mau suka ibadah mau ikut Dufan, ada motor, nanti kita singgah atau mau pesan Grab kita bantu bayar. Oh sudah Dufan, tak enak di rumah ya sudah. Yang penting kita sudah melakukan apa yang kita bisa, kita coba. Kalau ternyata memang orangnya yang mau, kita coba terus sampai memang betul lah mantap-mantap ya sudah, memang berarti Sony mau. Tapi kita sebagai anak-anak kafe yang kita so belajar, anak-anak Tuhan, anak-anak taat yang menuruti perintah Tuhan, perintah Yesus, kita coba yang terbaik. Apalagi orang yang dekat dengan orang, lingkungan kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Pastor bilang betul, kalau tidak mau lepas pengampunan semua itu tidak mau jadi. Ivan so nafsu sekali, so 4 bulan tidak ada motor, mau kerja, Ivan pastor motor nih bayar ojek tiap hari. Satu hari Ivan yang main tuas 45.000 kali 30 kali. Mau bilang banyak doi, ada doi. Ada doi, warnanya ada banyak. Jadi kasih, memang kadang kita yang cepat memberikan kasih kepada orang lain, terlalu gampang melepas pengampunan. Ada orang yang ingin tahu diri, yang memperalat orang niat baik ini. Jadi orang anggap Ivan paling cuma begitu sudah. Oh coba kita dia. Ada orang-orang yang demikian. Tegur buat orang. Sekarang Ivan belajar, Ivan mau tegur, hey stop. Kita dah kasih ini untuk ini ya, jangan bikin suka lagi. Cukup. Nah, di kalangan gereja ada yang begitu, dapatnya baik sekali. Jadi dorang kasih berdiri di mimbar, kasih tahu tentang itu bagus-bagus. Dia memberikan ini, saya memberikan itu, begini. Dorang itu sebenarnya hanya memenuhi dorang kebutuhan sendiri. Dorang cari titik aman sendiri. Kita buka di Roma 16 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk pun dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ini yang sering terjadi. Ada yang terjadi. So, ya bagus tadi so kirim video ke Pak Pastor kita tampilkan di laptop yang mengajarkan bahasa roh lah, kasih perpuluhan lah, karena kalau nggak kasih perpuluhan hidup itu kurang kena di mata Tuhan katanya. Ada yang bilang perpuluhan kasih sebelum jam 2, kemarin terus bahas tentang jam-jam, dan itu salah satu pendeta yang terkenal, Piana. Saya tak sebutkan di sini. Nah ini tidak melayani Kristus Tuhan kita, hanya mencari popularitas dan kenyamanan. Sudah nyaman.
kalau berbicara tentang popularitas, tahu kasus P Diddy? Tahu. Mam dia tahu? Dia tahu. Saya tahu. Pagam tahu? Tahu. Oh, Pagam masih lumayan digital. Pak saya tahu? Pak ya? Tahu kasus yang terkait. Oh, tidak tertarik. Oke. Terlibat. Mantap. Sudah kita berurus Pak Dodo. Oh iya. Jadi di luar sana orang-orang mencari popularitas, mencari terkenal, masuk di Hollywood contohnya supaya terkenal sekali. Tapi jual jiwa. Ya, orang jual jiwa. Yang dimaksud ke P Diddy ini, karena P Diddy ini seorang produser dan ini semua, jadi sempat mau terkenal, datang kenal ini P Diddy dan jadilah segala macam. Cuman karena cari ketenaran, popularitas. Kembali lagi, supaya dikenal dunia. Padahal dunia ini bermasalah. Zaman sekarang, contoh di TikTok, coba lihat. Orang kreatif gambar atau gambar sesuatu begini, dia lukis pakai apa, misalnya dia ada tangan cuma lukis pakai kaki, berapa dia like? Dibanding dengan cewek cuma joget-joget, mana lebih banyak like? Lukis. Enggak. Silakan buka. Tidak mungkin karena orang cuma cari popularitas. Dengan cara seperti itu orang cari popularitas. Segala cara untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, apakah kita yang belajar di kafe ini akan jadi seperti dorang nyata? Terus bagaimana orang? Selain dari tadi yang orang baca di 1 Petrus 1:14. Bagaimana cara menghadapi situasi yang di era sekarang ini? Cara hidup di era sekarang ini? Ya? Diam-diam Jo, mau putar-putar di sini-sini Jo, atau kita buka di Efesus 5 ayat 14. Sampai 17. Baca bersama-sama. 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lanjut. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Theos, Pak Eko. Tuhan. Kyrios. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Calon bupati yang di mana Putih? Yang di Speedboat. Di mana? Yang jahat maksudnya atau yang baik? Ya? Yang jahat atau yang mana? Maksudnya hari ini jahat. Jahat hari ini. Ini hari-hari ini jahat. Bukan DP orang yang mati, bukan DP orang ini DP hari-hari. Karena hari-hari ini adalah jahat. Cuma karena kepentingan apa? Apakah ada dendam pribadi atau kecelakaan? Kecelakaan. Kecelakaan. Begitu. Nah, yang tadi saat orang so mengerti apa yang kita so mengerti apa yang kakak ipar so baking. Nah, apakah kita cuma melepas pengampunan begitu saja kamu kasih biar begitu? Jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Ajar pada dia. Jadi udah kasih tahu, Kak, stop tuh judul-judul segala macam. Nggak usah tuh pikir dulu, pikir juga tuh makan dulu apa tuh yang ada. Bersyukur, karena orang yang tahu bersyukur, apa yang dia miliki dia mensyukuri, itu berarti mencukupi apa yang dia perlu.
Kalau anda mensyukuri apa yang Tuhan miliki, ya begitu terus. Dia akan berputar-putar di sini terus, sebabkan Batman. Karena hari-hari sekarang itu keras sekali, panas lagi, jadi panas sampai ditumpuk. Jadi ditegaskan di sini, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini dia suruh bangun. Dia cuma tak putar-putar di situ. Menjadi kudus. Bukan? Tunggu pastor. Kita buka di Wahyu 22 ayat 11. Kita sudah bersama yang sumber pengaruhku. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang kebenaran, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi yang bikin jahat, dia akan terus-terus berbuat jahat. Kasih biar. Kalau nggak bisa orang tegur, nggak bisa orang panggil berubah. Barang siapa yang cemar, biar dia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ini kebenaran yang kebenaran yang apa ini pastor tadi? Apakah kebenaran Altea atau kebenaran di kayu sungai? Di kayu. Jadi kebenaran yang sudah diberikan, orang tetap lakukan hidup sebagai orang benar. Karena menjadi orang benar itu harus dibenarkan dulu, baru bisa hidup dengan benar. Melakukan, ya. Continuous, selalu, terus menerus melakukan kebenaran. Agios, kudus, to be holy lah. Continue ya, teruslah, terus menerus. Ya. Jadi tidak ada ujung. Continuous. Jadi yang continuous ini memang tidak ada ujungnya, pastor ya. Dia terus menerus. Tidak ada ujung, tidak ada stop. Melakukan kebenaran. Dan itu kita praktekkan selalu di kafe. Jadi saudara-saudara, kita diingatkan terus hidup sebagai anak-anak yang taat. Di ayat mana kita tadi itu?
Hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan. Ini juga sama, diberikan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus. Jadi kita mempraktekkan, melakukannya terus-menerus, mengatakan kebenaran, melakukan yang benar. Apa yang satu? Mengatakan, melakukan, apa yang satu? Berpikir yang benar. Demikian dari saya, mungkin akan ditambah oleh Pastor Jerry. Dipersilakan. Saya jawab nanti pastor yang handle. Karena kita lihat banyak pertanyaan. Bentar kalau orang sama baku tanya, sampai menjawab. Sebelum itu sambil tunggu pastor, mungkin kita kalau boleh kita Oh ya boleh. koreksi sedikit. Mari, Pak. Hidup tadi di bagian pembukaan ya, bukan. Saya pikir tidak, ketika kita hidup sendiri bukan egois, yang lebih tepat menggunakan kata individualis sebetulnya. Oh ya. Menyendiri, Ya, ya, bukan ya. maksudnya karena Ya. kalau egois itu lebih artinya lebih minor ya dibandingkan itu. Tapi individualis saja orang hidup sendiri-sendiri saja. Iya betul. Oke, thank you Pak E. Oke, cuma itu. cuma itu. Siap, terima kasih. Saya lanjutkan kepada Pastor Jerry. Persilakan. Ini bernama cuci tangan, cuci kata. Run away. Oke. Tadi Ivan kasih lihat beberapa klip video yang memang mengerikan, ya, dan itu mencicikan. Ya. Ini ternyata lebih dari sekedar transgender. Ya. Kita dengan transgender saja sudah jijik. Ya. Nah itu gendernya ada berapa itu? Ya 18. 18, tangkis akam dong. Jadi male, female, kemudian ada transgender, tambah 15 gender yang lain. Ya, itu pastor, itu pengembangan dari yang dulu orang pernah kenal kan LGBTQ, Ya. LGBT dulu, Ya. terus sekarang tertambah Q, habis itu sekarang plus-plusnya itu yang tak terbatas, plus sampai ke 14 ya. Ya, itu dia. Laki-laki dan perempuan. Jadi ada yang tadi Ivan tunjukkan, ada orang operasi, kemudian orang bagonggong, kemudian orang seperti apa? Pusat ya. Ah. Jijik sekali memang. Ya. Itu dia masih di Amerika, tunggu sedikit ya masuk Indonesia. Nah ini roh penghancur. Ya. Saya sedang bahas di TikTok. Ya ini sudah tadi malam sudah ketiga ya. Sebentar ini keempat. Ini mau bahas tentang roh Isber. Ya, Isber. Ya, jadi roh agamawi, roh mamon, roh Ahab tadi malam. Ya, sebentar roh Isber. Ini 4 roh jahat najis ini sedang berteletabis ya, dengan gereja, organisasi gereja. Coba lihat saja apa yang dipertunjukkan oleh gereja. Bukan penginjilan, misi penginjilan yang disampaikan, tapi mereka sibuk menuduh yang A salah, B salah, cuma beta yang benar. Perhatikan. Jadi mereka sedang
bersandiwara atau bagaimana ya? Oke ya, saya dapat di sini. Kalau perhatikan di 1 Petrus 1 ayat 15, coba Pak Erik buka teks yang ada bahasa Yunani-nya. Di The Word. iya, Ya. ayat Ya, 1 Petrus 1 ayat 15. Ya, tetapi hendaklah kamu kudus, menjadi kudus ya, ya. di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ini usaha manusia ya. Betul kan? Kalau hendaklah kamu kudus, nah kita mulai jauh dari itu orang, bro. Berarti ayat ini juga tidak mengakui bahwa nobody's perfect. Betul nggak? Ini bahasa Yunaninya ini. Alat apa namanya? Kata ton kales santa. Ya, ya. Ini bahasa Indonesia harusnya ya. Kamu kudus karena dipanggil, ini kaleo ini. Jadi dikuduskan. Ya. Kamu dipanggil dan dikuduskan. Cari saja gramatikalnya. Kita dipanggil dan dikuduskan, bukan disuruh kudus. Bagaimana kita bisa kudus? Orang ini kudus, kok disuruh hidup kudus? Tidak bisa lah. Karena ini bentuknya, kalau lihat itu kata kerjanya pasif, dipanggil. Nah coba lihat saja lagi. Kaleo, ya ini gramatikal. Ini auris sudah, ya, partisipan, ya. Jadi kita sudah dipanggil ini, lalu kita dipanggil, kaleo, kaleo. Mana tuh kaleo? Ya, ya, to call. Kita dipanggil. Waktu yang lalu sudah. Ya. Ini just he. Ini tidak ada ini tol, ini kok pakai just he. Ini kok seperti dia. Tidak ada ini. Ya. Just as. Ya, ini yang berbahaya. Ini terjemahan Yunani, ada bahasa Yunani yang tidak seperti ini. Coba anestrope. Hagios. Anestrope. Behavior. Dalam sudut tingkah lakumu berarti ya. Tindakan. Ya. Jadi kalau kita seperti Yesus, kita kan dikuduskan. Yesus yang menguduskan. Kita dipanggil. Saya sudah kirim teks ini ke Pastor Jonathan Purnomo barusan tadi. Ya, jadi beberapa hari yang lalu ketika hujan deras itu, ya, sampai menghadap kebanjiran, kita terkurung di ODSK, ya kelaparan di sana, minta mau cari makan di mana. Ya. Dan kita kontak dengan Pak Jonathan Purnomo. Terus kembali lagi dia minta untuk saya masuk ke tim koreksi teks terjemahan. Hari Kamis kalau nggak salah ya. Itu
room TikTok itu sampai ribuan, sampai mungkin 10.000 kali ya yang mendekati. Ya. Karena yang masuk satu Tonaas, Joshua Tewu, ya, dia masuk lebih dulu. Kemudian satu Jonathan ini yang heboh-heboh. Dan waktu dia memaparkan, melakukan kritik teks, dia memaparkan, waduh luar biasa. Itu sangat cerdas. Artinya selama ini kita berapologet dan muncul berbagai orang ya, apologisnya. Ya. Jadi mari orang ucapkan yang benar ya. Jadi apologis itu orangnya yang berapologet. Jangan kita lata menyebut oh apologet Kristen, itu lata, itu tidak benar. Apologet itu kata kerja, melakukan pembelaan. Apologis itu orangnya. Jangan lata-lata. Kita kasihan juga nih mereka yang selalu. Jadi kemarin dulu, Pastor Joshua Tewu mengundang semua apologis yang tampil di TikTok kumpul karena ternyata ada rencana jahat dari RT 6. Mereka main lapor. Sampai kita punya klik video TikTok, itu orang masuk dan blokir. Kita kasih tinggal tuh. RT 6 itu kaum muslimin dan muslimah. Tadi malam ada yang bocor masuk. Ya. Kita salam hypergrace, dia bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita kasih turun, kita minta maaf. Sebelum turun dia ngomel. Yang mati di salib itu bukan Yesus Tuhan. Karena sangat berisiko. Dorang sudah kerja secara STM, ya, sistematis, terstruktur, masif. Ya. Jadi Joshua Tewu tadi malam undang semua apologis Kristen untuk kasih tahu, dan kita dikasih kesempatan untuk bicara. Ya, saya bilang cobalah fokus kepada Kristen saja, karena banyak orang Kristen yang boko-boko. Kalau mau mengerti kata boko-boko terserah. Joshua tertawa. Ngapain ada ini pada orang? Kita katakan di roomnya Joshua, dorangnya nak mengerti atau pura-puranya nak mengerti, kita ulang-ulang. Ya. Lakum dinukum waliyatin. Asik orang menjadi Islam abangan. Itu surat Al-Kafirun. Ya. Jadi orang tahu itu. Cuma memang mau ajak orang berpikir susah. Nah, lalu orang bilang begini, lo tunjuk-tunjuk, Alkitab itu tidak logis, Al-Quran logis. Ya, atur. Memang orang yang biong suka tonjolkan itu logis. Mari kita lihat ya. Jadi orang Kristen pun harus tahu ini. Roma 12, tolong buka ya ini saya Roma 12. Mari orang jangan bodoh-bodoh terus ya. Ayat 1. Jangan bodoh, bangunlah dari tidur panjang.
Oke, mari kita baca 2-3. Karena itu, saudara-saudara, terus demi kemurahan Theos, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Theos. Itulah ibadahku yang sejati. coba lihat bahasa Yunani. Ibadahmu yang logiken. Yang logiken, coba cari, ketik saja ayat, cari, klik, kok dapat tahu. Ya. Logiken. Nah, itu berasal dari logikos. Ya. Nah, coba ini from apa nih? Coba lihat. Dari mana? Ini di bawah nih yang sudah logikos. Mana coba klik dulu di logikos ya. Logos. Ya, dari logos. Logos kan? Logik dari logos. Logika kita dari logos. Logos itu disebutkan ditempelkan ya, mungkin begitu ya, atau disebutkan lebih tepat kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Coba perhatikan. Mari kita lihat. Pada mulanya ada, ini nyata ada. Jadi LAI sudah rubah, hapus di punya belakang. Tapi di kalimat selanjutnya tetap bodoh. Saya katakan LAI bodoh. Ya, silakan tersinggung. Karena ini tidak bersama-sama. Ini kata firman itu bersama-sama. Nyata ada itu. Makanya memberi kesan ada dua pribadi. Ini pros ini itu menunjuk, to walk. Itu harusnya. Itu menunjuk, bukan bersama-sama. Ketika tadi Ivan berkhotbah, perkataan semua dari awal sampai akhir itu menunjuk kepada Ivan yang sudah bertobat. Betul tak? Iya. Karena dia bertobat, dia ada di sini. Nanti minggu depan kita akan tahu kalau dia masih tetap dalam pertobatan. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, oke ya. Dan ini dikasih balik lagi. Firman itu adalah, coba lihat di berbahasa Yunani. Coba lihat saja ya. En hologos, kai hologos, en proston theon. Kai ini apa sih? Theos, en hologos. Di sini apa nih? Firman itu. Kan kacau deh. Theos itulah firman. Pada mulanya ya Kejadian 1 ayat 1 itu bunyi apa? In the beginning. Ya. In the beginning. Ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dia berfirman. Jadi apa yang difirmankan, diperkatakan oleh Elohim, yaitu Yahweh itu sendiri. Elohim itu Yahweh, betul nggak? Ya, mari kita lihat ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Elohim, itu perkataan yang keluar, itu menunjuk kepada dia sendiri. Janganlah Torah memutilasi kebenaran ini. Ya, Yesaya 42 ayat 4. Kira dapat? Yesaya 42 ayat 4.
Yesaya 42 ayat 24. Isa, tulisnya Yesaya 24. 42, Yesaya pasal 42 ayat 24. Yesaya 42 ayat 24. Ya, Yesaya 42 ayat 24. Ini dia, Yesaya 42. Iya, Ustaz. 42 ayat 24. Ayat 2 ayat 24. Pasal 42. Ada di dalam sini, Ustaz? Ini Yesaya. Yesaya 42. Ya, Yesaya 42. Iya, Ustaz. Ini Yesaya 42 ayat. Aku sendiri yang menciptakan. Siapakah yang menemani aku? Coba cari saja, bantu. Kalau kita error dalam mengingat. Siapa yang menemani aku? Yesaya 42. Yesaya 44 ayat 24 ini. Ya, Yesaya 44 ayat 42. Yesaya 44 ayat 4. Ayat 24. Ya. Ya, betul. Yesaya 44. Error. Ya. Beginilah firman Yahweh, ya, penebusmu. Yesus disebut penebus kan? Ya, karena mungkin ada dua penebus. Jadi kalau orang sehat waras, ya, ketika membaca ini Yahweh penebusmu, ya Yahweh itu Yesus atau Yesus adalah Yahweh. Sederhana kok. Ya. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang di dalam dongeng doktrin Trinitas? Mereka begini, mutilasi. Bapa itu perancang, anak itu pelaku ciptaan, Roh Kudus pemelihara. Itu kan dongeng. Ini disebut firman Yahweh. Nah, orang Israel memanggil Yahweh sebagai Bapa. Yesaya 63 ayat 18. Masanya tak mengerti karya Allah. Tetaplah. Yesaya 63 ayat 18. Kenapa orang-orang fasik? 63 ayat 18. 16 sorry. 16. 63 atau 16. Bukankah engkau Bapak? Ya, oke, mari kita baca bersama. 2, 3. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yahweh, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Namamu penebus, yang datang penebus, Yesus kan? Jadi kalau Anda waras, tidak sakit jiwa, tidak sakit cara berpikir, maka Anda harus tahu penebus ini Yesus. Kalau begitu Yesus adalah
Yahweh. Ya. Yang lahir, yang diberitakan oleh malaikat, itu manusia atau Yahweh? Yahweh yang lahir. Bukti Lukas 1 ayat 11. Apa balik kita? Mari kita orang lihat. Lukas 1 ayat 11. Lukas 1 ayat 11. Ini Lukas 1 ayat 11. Ini tamit ini. Boleh tamit. Oh maaf, bukan 1, 2 ayat 11. Salah kan, rame ini. Rame ini. Oke, mari kita baca bersama 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Ya Tuhan. Kyrios dalam bahasa Yunani, Ibraninya adalah apa? Adonai. Adonai panggilan untuk Yahweh. Yesaya 63 ayat 9 bukan seorang duta atau utusan, tetapi dia sendiri. Matius 1 ayat 23. Masa orang begitu dungunya? Matius 1 ayat 23. Ya. Kita baca 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Theos, menyertai kita. Anak laki-laki disebut Immanuel, artinya Theos, El, menyertai kita. Im dan El. Di dalam kata im ada kata am, memakam, am. Nah, di dalam kata amam ada kata bikamdim, menjadi tersamar. Waktu dia kenosis, dia tersamar. Orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat yang jago-jago ini, dorang setiap hari ketika Yesus mulai berbicara, melakukan apapun, dorang lakukan observasi lapangan langsung pada Yesus. Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Ya, langsung dorang bingung. Ya, kalau orang Manado bilang BBS, BBY, bingo yaki. Dorang bingung. Siapa kan ini roti turun dari surga? Anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa manusia ini? Ya. Sebelum dia naik salib, dia bilang, anakku, dosamu sudah diampuni. Akulah Tuhan atas hari Sabat. Ya, dia memang pencipta. Dia bukan orang gila yang berkata-kata. Bukan. Lalu mereka berdongeng, berhalu begini. Kalau Yesus bukan manusia, masa dia makan ikan goreng? Betul? Jadi orang paksa dia manusia. Dia sedih, dia marah, dia tertawa. Tapi dorangnya tidak bisa tunjuk ayat manusia sakit. Di mana tunjuk ayatnya Yesus ada sakit kokehe. Tahu nggak? Ada Ibu Cika? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada keluar.
Tadi malam kemarin orang dua ada di ini balai desa. Ya. Tensi darah, ya Ibu Cika berdarah naik jahat, kita darah turun jahat. Jadi cocok. Orang dua darah tinggi dan rendah. Orang sakit artinya. Ya. Bersyukurlah kemarin kita tensi cek gula darah. Kita sekarang sudah normal, sudah selesai makan, itu gula darahnya 101. Ya. Normal itu yang puasa itu 60 ya sampai 100. Itu yang puasa. Kita ada makan 101. Jadi kita sudah bebas dari namanya gula darah. Dokter boleh bilang gula darah penyakit seumur hidup. Kemarin ditanya, Pak, ada riwayat sakit gula dari orang tua? Kita bilangnya tidak ada riwayat. Tidak ada. Hati-hati ya, ini jebakan Batman. Sebab kalau bilang ada riwayat sakit dari papa turun kepada anak-anak, nah ini saya sebut sebagai ketukan keturunan. Nyanda. Orang bertanggung jawab terhadap hidup sendiri. Ada itu. Kita sudah putus, selesai. Ya. Mama darah tinggi itu, orang bilang kan mati capai. Mama umur 70-an, papa hampir 80. Ya. Jadi kita nyana percaya itu. Kalau sakit ya sakit, itu saja. Sakit ya sakit, obati sakit. Jangan mau cari-cari, Pak Erik bilang kambing hitam. Coba Pak ganti warna sedikit itu kambing. Yang hitam terus. Oke. Jadi memang kalau periksa terjemahan LAI itu banyak jebakan. Ya. LAI boleh marah, terserah. Ya, tapi kalau LAI waras, penerjemahnya harus periksa kembali. Ya. Pak Jonathan Purnomo menunjuk ada 6.577 kesalahan terjemahan. 6.577 kesalahan terjemahan. Ya. Itu dia periksa huruf kata per kata. Ya. Nah, saya memberikan info, ya, mengoreksi teksnya dan konteks. Gitu. Saya masuk di situ, teks dan konteks. Ada banyak yang tidak nyambung. Ya. Ada yang banyak yang tidak nyambung. Nanti terang bongkar ya kalau memang mau terang belajar. Nah, ketika periksa morfologisnya kacau. Tetapi hujatan terhadap Purnomo ini, Jonathan Purnomo memang luar biasa. Hujat tiap hari dia dihujat. Dan ketika selesai TikTok beliau hadir, saya ditelepon oleh Pastor Podi Puhu dan Dr. Stephen Malek. Don tanya begini, bagaimana bro bisa undang Pak Jonathan Purnomo? Ya undang saja. Jangan pakai selembar dia. Ya. Kita cuma minta telepon, kita minta nomor telepon Pak Joshua itu 2 minggu. Ya dapat, dia nomor pasti. Ya. Kita ingin tahu, dia takut kita disesatkan oleh Jonathan atau dia takut Jonathan disesatkan oleh Jerry. Cuma itu saja.
Kita pergi keluar. Iya. Pindah. Jadi waktu masuk di room ada Jonathan menjadi tamu di room sebelah, orang-orang pada bagaimana ya, rasa sungkan. Ya, waktu kita bicara kita bilang, Pak Jonathan tolong kirim akan kita kasih kita tuh nomor WA supaya kita bisa hubungi. Langsung dia umumkan, kasih tahu ini kita nomor ini. Sudah semua orang-orang mencatat. Dia humble, memang dia humble. Nah, yang kita tidak dapat itu teks-teks Yunani, ya, yang original teks itu, walaupun itu juga sudah salinan, jadi manuskrip. Kita tanya apa dia dapat di mana? Ternyata dia ada di Yunani. Kong cari itu tokoh-tokoh agama itu di sana tuh, ahli teolog itu. Jadi orang kasih pada dia. Dia bongkar panggal, dia parsing, dapat. Ya. Jadi kita ada pikir-pikir nanti kita mau uji lagi pada ya kasih mau pakai apa ya. Dia bilang ke kita, ini kita punya pelayanan, kita biayai semuanya dia biayai. Ya, tadinya dia jemaat GPI, syuting bagus. Dia GPI dari kecil, dia orang tua semua GPI, keluarga semua GPI. Tapi sekarang GPI bilang Jonathan bid'ah, heresi, sesat. Itu tuh mantap itu. Ya. Jadi memang mari kita tetap waspada, siaga satu. Ya. Saya juga ya ini tidak bermaksud apapun, tapi saya respect Ibu Riri sering-sering masuk ya. Dan memang perlu kita kerja sama tim. Kalau ada yang mau masuk lagi ya, Ivan cuma 1 kali masuk seumur hidup. Dia masuk, dia kasih Pak Modiku. Nah, itu mantap itu. Dia baru masuk, Modiku kasih ini di bawah, ketikkan di bawah, ya, message, Kong Ivan gas. Dia harap maklum, dia tahu itu semangat muda. Mau dia cuma tertawa. Ya. Jadi baiklah kita tetap giat melayani, ya. Maju saja ya, apa yang kita punya kita sampaikan. Saya waktu menyampaikan topik bla 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 itu ada laptop, kan saya tinggal lihat saja, kan ikut, tidak ada masalah, tidak perlu jadi ahli, tidak perlu, alat bantu ada. Ya. Kita baca teks Yunani, orang mungkin banyak yang mengira bahwa kita jago bahasa Yunani, padahal ini sudah tulis. Ya. Ini tuh untungnya nih program ini dia, sudah tulis. Karena mau teliti ya bagaimana sudah tulis. Bahasa Ibrani tinggal baca. Ini kan aksara Latinnya. Baca saja. Sudah selesai. Moga-moga dengan ini memotivasi jemaat Tuhan Yesus untuk baik orang memberitakan kebenaran. Kalau orang nggak bisa secara fisik berdiri khotbah, kita bisa di medsos pakai itu ya. Kemudian ini sampai sekarang belum cukup 1.000 pengiring atau teman. Ya. Pak Jonathan bilang begini, Pak Jerry, tolong bantu kita capai 1.000. Kita periksa di akun TikTok, ya no, baru 316 kemarin dulu. Jadi kita ajak teman-teman bikin supaya dia bisa buka kamera.
Kalau yang tidak sampai 1000, dia tidak bisa buka kamera. bisa buka facecam. Ya. Nah, kita kasih tahu ada trik. Nak sampai 1600 sudah boleh buka kamera. 600 saja. Ya. Jadi kalau dia buka kamera, memang banyak orang bertobat. Ya. Banyak sekali orang bertobat. Ya, oke, mari kita berdoa untuk Pak Kiki yang berhari ulang tahun ke 50 berapa? 6. Ya, 56